semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan mama-mama cantik favorit kamu. Halo cuy, apa kabar? Gimana, bentar lagi lebaran ya kan? Jadi seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi dengan film yang cukup unik, sakit, dan agak aneh bergenre thriller psikologis tahun 2022 yang berjudul Deep Water. Film ini menceritakan tentang suami yang memperbolehkan siapapun menjajal istrinya asalkan istrinya tidak minta cerai. Walalala, mau nggak tuh? Oke deh, langsung aja kita mulai dan intro. Film dimulai dengan Vic Allen yang pulang sambil mengendarai sepedanya melalui hutan. Dia menaruh sepedanya di depan pintu, dan saat dia menengok ternyata ada istrinya yang bernama Melinda menatapnya dari tangga. Pasangan itu tinggal di Louisiana dan memiliki seorang putri imut bernama Trixie. Saat mereka bersiap untuk pergi keluar nanti malam, babysitter mereka bernama Chelsea datang ke rumah. Melinda tidak begitu memperhatikan putrinya dan menegurnya karena menyalakan musik dengan keras. Sementara Vic adalah ayah yang penuh kasih dan perhatian terhadap putrinya, kebalikan dari istrinya itu. Vic mengambil gaun yang indah untuk dipakai Melinda dan mereka pun pergi ke pesta di mana mereka bertemu dengan teman-teman mereka, termasuk sahabatnya Vic, Grant, dan Jonas. Terlihat Melinda pergi dengan seorang musisi yang bernama Joel. Vic mengikuti mereka dan dengan santai melihat mereka saling adu tubruk di luar. Mary, temannya yang lain, menyatakan keprihatinan kepada Vic atas Melinda yang sering menggoda dan berhubungan dengan pria lain. Tetapi Vic bilang itu tidak mengganggunya. Weh, aneh nih. Melinda mabuk dan mulai bermain piano. Joel pun mendekati Vic untuk mengobrol. Joel bilang dia menghargai Vic karena dia sudah mengizinkannya mengicipi istrinya, dan Joel kini menganggapnya sebagai teman. Ketika mereka sendirian di dapur, Vic dengan santai menyebutkan teman Melinda yang lain yang bernama Martin dinyatakan hilang sebulan yang lalu. Vic dengan nada mengancam memberitahu Joel bahwa dialah yang membunuhnya dengan palu. Mendengar itu, Joel jadi ketakutan dan Joel dengan cepat meninggalkan pesta dan Melinda terlihat kebingungan mengapa Joel buru-buru pulang. Dia tanya pada suaminya apa yang dia katakan pada Joel sehingga membuatnya meninggalkan pesta. Vic pun berbohong dan bilang dia tidak bilang apa-apa. Setelah kembali ke rumah dan membayar babysitter, Vic memuja istrinya dan memberinya pijatan. Tetapi Melinda menyuruhnya pergi untuk tidur di ruangan yang berbeda. Lelucon tentang Vic yang membunuh Martin dengan cepat menyebar ke seluruh desa, meskipun dia mengklaim dia tidak pernah bermaksud mengancam Joel. Dan apa yang teman dan tetangganya tidak tahu adalah bahwa Vic dan Melinda memiliki aturan sendiri agar mereka tetap bersama dalam pernikahan tanpa cinta, dengan perjanjian bahwa Melinda dapat memiliki banyak teman kencan sesuka dia. Dan rumor itu sampai di telinga Melinda dan dia menjadi sangat kesal karena Vic menghalangi pasangan Melinda. Joel berencana untuk pindah selama akhir pekan, jadi Melinda mengundangnya untuk makan malam dan menuntut agar Vic meminta maaf padanya. Makan malam berjalan dengan suasana canggung, dan setelah Vic menidurkan Trixie ke tempat tidur, Trixie bilang kepadanya bahwa dia tidak suka Joel. Vic lalu turun dan sementara Melinda pergi kamar mandi. Melinda memintanya untuk meminta maaf pada Joel. Kemudian percakapan berlanjut dan Joel bilang pada Vic, "Tidakkah kamu ingin meminta maaf?" Dan Vic pun menjawab, "Mengapa aku harus minta maaf? Aku nggak bisa meminta maaf untuk itu, karena aku memang membunuh Martin." Dan Joel yang awalnya pede sekarang jadi semakin ketakutan. Dan Vic bilang, "Gokarmu udah sampai." Tapi Joel bilang, "Aku tidak memesan gokar." Vic bilang, "Aku yang memesan, dan sekarang segeralah pergi." Scene berpindah saat Vic dan keluarganya pergi ke pesta di mana mereka bertemu pasangan Don dan Kelly Wilson. Don adalah seorang penulis dan Vic bilang kepadanya bahwa dia bekerja paruh waktu untuk sebuah perusahaan penerbitan majalah dan membuat halaman web. Vic telah pensiun lebih awal karena chip drone yang dia buat digunakan dalam operasi militer. Don lalu membahas tentang Vic yang diduga membunuh Martin, tapi semua orang tertawa tentang topik itu dan tidak menganggapnya serius. Vic kemudian menari dengan Kelly sementara Melinda menonton dan merasa cemburu. Dia ngambek selama perjalanan pulang karena itu, dan akhirnya mereka melipat selimut bareng agar bisa saling memaafkan. Wah, solusi yang bagus ternyata.
Besoknya saat pertandingan sepak bola anaknya, Vic mendapat telepon tentang pembayaran yang dilakukan Melinda kepada seorang guru piano yang bernama Charlie. Vic pun mengikuti Charlie dan duduk di ruang tunggu tempat dia bermain piano dan melihat bahwa dia adalah seorang pemuda yang tampan. Tidak lama Melinda masuk dan mendengarkan Charlie bermain piano. Malam harinya tubuh Martin dilaporkan telah ditemukan dan bahwa ia telah meninggoy karena ditembak. Dan lalu Melinda pulang dengan keadaan mabuk. Vic pun memberitahu Melinda tentang berita Martin di TV. Esok harinya Vic kembali ketemu dengan Grant di tempat Charlie bermain piano kemarin, di mana Grant membahas Martin yang ditemukan tertembak dan Grant bilang bahwa rumor Vic membunuhnya dengan palu akhirnya bisa berhenti. Sementara Charlie meninggalkan pianonya, Vic bilang, "Hey, kerja bagus, permainan pianomu keren." Dia pun berterima kasih dan pergi. Dan Grant bilang bahwa pria itu sepertinya ahli main piano. Vic bilang iya memang betul karena dia juga guru les pianonya Melinda. Melinda tidak pulang malam itu, dan di pagi harinya Vic bilang ke Melinda bahwa dia harus berhenti menemui Charlie. Vic marah pada lubang kelinci istrinya yang kegatelan itu, dan Vic ingin Melinda memikirkan keluarganya yang dia miliki dan juga memikirkan Trixie. Melinda mengabaikan perkataan Vic dan naik ke atas untuk tidur. Scene berpindah di sebuah pesta di kolam renang yang dihadiri Vic dan Melinda di rumah Jonas. Charlie muncul setelah diundang oleh Melinda. Dia memperkenalkan Charlie kepada Vic sebagai guru pianonya. Charlie belum sadar bahwa Vic adalah orang yang menyapanya kemarin. Vic memperhatikan Melinda dan Charlie semakin dekat di kolam renang. Namun gak lama hujan mulai turun dan membuat semua orang masuk ke dalam rumah. Sementara Vic dan Charlie adalah satu-satunya orang yang tetap di kolam. Lalu Vic terlihat masuk ke dalam rumah sendirian, dan beberapa saat kemudian Melinda keluar untuk melihat Charlie yang ternyata sudah mengambang di kolam COD dengan malaikat. Orang-orang menariknya keluar dan mencoba untuk menyadarkannya, tetapi Don secara tidak sengaja menjatuhkan tubuh Charlie dan membenturkan kepalanya ke tepi kolam. Akhirnya polisi datang membawa tubuh Charlie dan ketika polisi menginterogasi para tamu, Melinda langsung menuduh Vic membunuh Charlie. Tapi Vic menyangkalnya dan bilang Melinda hanya kesal atas kematian Charlie. Akhirnya para detektif membawa mereka berdua ke ruangan terpisah untuk diinterogasi. Polisi pun akhirnya pergi tanpa bukti lebih lanjut dan pergi dari TKP. Melinda menjadi sangat kesal karena kekasihnya yang lain pergi lagi. Mereka kembali ke rumah dan Vic duduk di sebelah istrinya dan lalu bertanya, "Apa kamu pengen kita cerai?" Melinda bilang, "Aku tidak tahan kalau kamu pikir kamu ini jauh lebih pintar dariku." Dan Vic pun menjawab, "Jika kamu pikir aku membunuh Charlie, tidakkah kamu takut?" Melinda bilang, "Tidak, karena sebenarnya akulah yang kamu bunuh." Waduh. Setelahnya, Vic mengetahui dari Kelly bahwa suaminya, Don, telah berbicara aneh-aneh di belakangnya dan Vic memutuskan untuk mengundang mereka makan malam. Vic dan Don ngobrol secara pribadi dan Vic pun mengintimidasi Don. Don bertanya apakah dia bersedia menjalani tes pendeteksi kebohongan untuk membuktikan bahwa dia tidak membunuh Charlie. Vic pun setuju. Melinda bekerja dengan Don untuk menyewa detektif swasta bernama David untuk membuntuti Vic. Dia pun menginterogasi mereka dengan cepat dan lalu Vic pergi ke rumah Don untuk membuktikan di depan Kelly dan putri mereka dan menunjukkan kepadanya bukti catatan bank yang menunjukkan transferan ke nama Don. Scene berpindah lagi ketika Vic mengamati Melinda kembali dengan pacar semasa kuliahnya yang bernama Tony. Malam itu, Vic tidak sengaja mendengar percakapan antara istrinya dan Tony tentang pergi ke Brazil dan membawa Trixie bersama mereka. Dan kemarahan Vic mulai lepas kendali. Tony pergi ke rumah Vic dan di mana Vic tampaknya ramah terhadapnya dan Melinda akhirnya mengajak Tony ke kamar tidurnya dengan Vic mengawasi mereka. Dia kemudian bertemu Tony di jalan dan bilang kepadanya bahwa Melinda ingin menunjukkan sesuatu padanya. Dia membawa Tony jauh ke dalam hutan dan kemudian saat Tony lengah, Vic melemparkan batu kepalanya. Tony tersandung di tebing dan kepalanya terbentur ke batu. Saat Tony sekarat, Vic kemudian mencoba untuk menyembunyikan tubuh Tony dalam air dengan menggunakan ikat pinggangnya untuk mengikat lengannya di dalam batu. Dan Vic mengambil dompetnya sebelum menenggelamkannya. Setelah itu, Vic kembali ke rumah dengan senyum di wajahnya.
Vic kemudian membawa Melinda dan Trixie keluar untuk piknik. Di hutan, Melinda mulai terbuka lebih banyak untuk Vic setelah Tony berhenti menghubunginya. Dia menjadi khawatir ketika Trixie hampir menemukan tubuh Tony di dekat air. Di perjalanan kembali, Melinda bilang bahwa syalnya ketinggalan di hutan. Dan keesokan paginya, sembari mencari syal istrinya, Vic kembali mencoba untuk menenggelamkan tubuh Tony lebih dalam. Sementara di sisi lain, Melinda pergi mencari Vic dan akhirnya malah menemukan dompet Tony. Kembali ke hutan, Don datang di sekitar area itu dan menyapa Vic. Sayangnya saat itu tubuh Tony mengapung kembali dan Don langsung berlari ketakutan. Don pergi ke mobilnya dan mengemudi dengan kecepatan penuh, tetapi Vic mengejarnya dengan sepedanya. Dia pun menerobos hutan sebagai jalan pintas. Don terus mengirim SMS pada istrinya, membuktikan bahwa dia benar, Vic adalah pembunuh, dan bukannya fokus pada jalanan. Namun tiba-tiba Vic muncul di depannya yang membuat Don panik dan akhirnya dia terjun ke jurang dan ngobrol sama malaikat. Setelah itu, Vic kembali ke rumah dan ketemu Melinda. Sama seperti di awal scene film tadi. Melinda bilang dia melihat Tony dan langsung masuk ke rumah. Lalu bisa kita lihat Melinda membakar ID Tony seolah menyembunyikan kejahatan yang suaminya lakukan. Dan filmnya tamat. Ending yang membingungkan. Oke, sebenarnya ada apa sih keluarga ini anjir? Menurut kalian gimana deh? Siapa yang psikopat? Vic apa Melinda? Tapi kalau menurut saya anaknya sih. Jangan tanya kenapa, soalnya saya ngawur. Yang jelas dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang yang diam dan sabar. Kalian gak tahu seberapa besar dia bisa emosi dan seberapa dalam kalian telah menyakitinya. Oke, sekian dulu dari Emon undur-undur. See you next time dan dadah.